Di mana ada Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku? Tidak ada, Bang. Begitu juga saya jelaskan, Bang, ya, maling. Tidak ada maling mengaku, akulah maling, tangkaplah aku. Nggak ada, Bang, nggak ada. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kalau belajar Muslim, ya tentu saya harus belajar ke Bang Suma, pakarnya ya. Tapi kalau untuk Kristen, ya Bang Suma bukan pakarnya, gitu ya. Silakan mungkin, Bang. Bible itu bukan kitab saya, abangku. Bible itu kitab makanya saudara. abang nggak ngerti. Ya, makanya Seorang guru juga ketika muridnya membeli buku cetak, buku itu bukan punya guru, tapi guru yang kemudian menguraikan isi buku cetak itu, milik si murid. Sampai sini Anda paham? ya. Seorang murid membeli buku cetak di Gramedia, dibawa ke kelas. Buku itu bukan milik guru, tapi guru yang punya kompetensi untuk menjelaskan isi buku yang bukan bukunya. Inilah yang terkadang harus disadari oleh saudara-saudaraku Kristen. Tidak ada metode kurikulum di dalam strata pendidikan sarjana teologi yang membahas tentang kajian-kajian lintas kata di dalam Bible itu untuk mengurai sebuah makna atau kandungan dalam sebuah kalimat yang kemudian terkandung dalam uraian data per data di dalam surah-surah Bible. Itu harus dipahami, itu harus diakui bahwa orang menjadi Kristen itu bukan karena proses belajar. Orang menjadi Kristen itu karena keturunan. Karena sudah terlanjur Kristen, maka harus mempertahankan keyakinannya sampai mati sekalipun. Itu Kristen. Maka muncullah kemudian umat Islam yang mempelajari Bible dari kata ke kata, dari penerjemah lain ke penerjemahan yang lain, dari literasi lintas bahasa, supaya makna yang terkandung di dalam catatan-catatan Bible ini itu bisa disampaikan kepada orang Islam, kepada yang punya kitab, agar mereka bisa memilah mana sebenarnya yang benar di antara penjelasan orang yang paham Bible dengan orang yang sekedar percaya kepada Bible. Ya, silakan. Nah itu saudaraku. Jadi ketika kita sampai kepada poin perdebatan Islam Kristen, saya sendiri menyalahkan dan tidak setuju dengan umat Islam yang hanya tadinya netizen melihat kemudian apologet Islam yang sudah belajar puluhan tahun tentang Bible, mencari titik benang merah kebenaran di dalamnya, bukan kelemahan tapi kebenaran. Lalu mereka tersanjung, wah hebat kali orang ini, dia kan Muslim kok dia bisa hafal gitu kan ya. Akhirnya karena tadinya dia adalah seorang pemuda yang gemar bertengkar, entah itu dengan ibunya, entah itu dengan bapaknya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya di kampus. Akhirnya kemampuan mereka bertengkar itu digunakan, dimanfaatkan untuk tampil sebagai narasumber Islam, mengkaji kitabnya orang Kristen tanpa ilmu, cuman modal congor. Modal, wah karena saya adalah mahasiswa, saya ini adalah sedikit lagi sarjana, saya ini juga pernah aktivis, dan hanya modal itu doang. Akhirnya kemudian dia membabi buta menyerang Islam. Saya pun tidak suka. Saya nggak setuju. Hanya dengan modal itu kemudian mengganti nama, menggunakan nama pendeta, menggunakan nama. Saya sangat tidak setuju dengan orang-orang seperti itu. Ya. Makanya, ya silakan Bang. Kalau makanya Bang Suma mencari benang merahnya di dalam Bible itu memang nggak ada benang merahnya dengan Muslim, Bang. Oh tidak bisa tidak ada, kawanku, nggak bisa nggak ada. Kenapa gini? Terima kasih atas pernyataan saudara. Gini, iya. Di sisi lain Al-Quran itu mengatakan begini, Bang. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, wahai keturunan Nabi Yakub,
mengapa engkau mencampur adukkan firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan? Apa tujuannya? Menyesatkan orang-orang yang tidak ada nabi kepada mereka, tidak ada rasul dari Tuhan datang kepada mereka. Mereka menjadikan kitab yang bercampur aduk ini sebagai lembaran-lembaran yang mereka anggap firman Tuhan. Padahal kaidah dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Al-Quran nih, abad ke-7 datang nih menjelaskan itu. Saya sebagai seorang muslim mencari mana kitab itu yang dicatat dengan tangan dan bukan firman Tuhan. Sebagai muslim, aktivis debater Islam menemukan sebuah keadaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Rupanya Lukas, Markus, catatan Matius dan juga catatan Yohanes, 13 buku Paulus itu adalah catatan-catatan tangan Tuhan manusia yang dituliskan bukan berdasarkan pewahyuan atau ilham, tetapi hanya berdasarkan terhadap penyelidikan akan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, yang mereka tuliskan berdasarkan lisan para saksi, dan sampai hari ini kita nggak tahu siapa saksinya. Nah, ini yang Al-Quran uraikan. Ya, itu Lukas Bang, berdasarkan penelitian kalau dalam Bible. Iya. Nah, itulah yang terjadi, saudaraku. Di sisi yang lain, Al-Quran juga menerangkan bahwa Nabi Musa alaihissalam, utusan pencipta langit dan bumi, dengan kaidah-kaidah kitab suci sebagai cahaya, pengajaran, petunjuk yang kami sebut dengan Torah. Setelahnya datang Nabi Daud alaihissalam, ilmu hikmah yang datang kepadanya yang kami sebut dengan Mazmur atau Zabur. Lalu setelahnya datang lagi Nabi Isa alaihissalam yang datang kepadanya berupa hikmah. Apa hikmah itu? Uraian dari ringkasan kesimpulan antara Torah, Zabur, itulah yang disebut Injil. Nah, ini kaidah-kaidah ini Islam imani bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan para nabi terdahulu datang membawa Torah, datang membawa Zabur, datang membawa Injil. Jadi umat Islam tidak bisa melepaskan kemudian agama Kristen, nggak bisa melepaskan agama Hindu. Kenapa? Al-Quran membahas dua agama besar ini. Buktinya, saudara kami Kristen membawa Injil, membawa Torah, membawa nabi yang datang kepada kaum Bani Israel lahir tanpa ayah, ya kan? Kemudian juga menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, kenapa engkau menganggap tiga yang satu kau anggap tiga? Saudara Kristen datang membawa diri di meja kajian ilmiah, Kristen mengatakan Tuhan satu, tetapi tiga pribadi. Ya sudah, berarti berkesinambungan dengan akidah Islam. Akidah Islam menjelaskan itu. Kenapa engkau mengatakan Tuhan itu satu, Tuhan itu tiga di antara satu? Ternyata Islam membahas tentang kekristenan. Jadi benang merah itu ada. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela ataupun tidak, Islam Kristen harus duduk bersama nih untuk menjelaskan kaidah kebenaran itu Islam apa Kristen. Kan gitu, Bang. Oke, gini Bang. Ya, kalau mau jujur ya, Bang ya. Itu benang merahnya itu sebenarnya nggak ada, cuma diada-adakan aja buat muslim, ya. Jadi seperti gini, Bang. Abang tadi saya tangkap dari bawah, Abang mengatakan para nabi, ya. Para nabi itu ya termasuk Musa, ya, Abraham, ya. Nah, jadi begini, Bang ya, saya nggak bermaksud menyinggung, Bang ya. Muhammad ini masuk para nabi nggak? Iya, saya nggak bermaksud menyinggung, Bang ya. Ini hanya edukasi. Iya, nah, jelas abangku. Jelas itu. Kalau masuk, Bang, ya kalau masuk Bang ya, ini harus diakui, Bang, oleh Bani Israel. Tapi ngomong kan nggak diakui, Bang, oleh Bani Israel. Kenapa? Baik. Karena para nabi itu, Bang, telah ditutup dengan datangnya Yesus. Telah ditutup, nggak ada lagi nabi yang dikatakan terakhir atau akan datang. Itu, Bang, yang diakui oleh Bani Israel. Bani Israel lebih tahu yang mana yang dimaksud nabi, Bang. Nah, yang dimaksud nabi itu datang sebelumnya. Nabi itu mengadakan mujizat, nabi itu mengadakan tanda, dan nabi itu bernubuat, ya, Bang ya.
Seperti itu Bang. Dan Nabi itu terlahir semua dari mulai cikal bakal sebelum bangsa Yahudi bahkan sampai ke bangsa Yahudi. Tidak ada nabi di luar daripada bangsa Yahudi. Begitu Bang. Baik, boleh saya bicara? Ya, jadi boleh silakan Bang. Oke, baik. Jadi gini Abang, ketika kita berbicara tentang nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, Ya, Nabi, silakan Abang membantah, silakan. ya, nabi dalam kalangan Bani Israel itu sekaligus raja, seperti Daud, Salomo dan seterusnya. Nah, orang Yahudi harus mengakui tuh kitab Kejadian 17 tuh, nomor 20 khususnya ya, tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, kan gitu ya. Jadi mau tidak mau, orang Yahudi harus legowo menerima keadaan itu, karena itu adalah perjanjian kekal Tuhan mereka terhadap mereka. Nah, kita di luar Ismail dan di luar Ishak juga harus legowo menerima keadaan itu. Kita nggak bisa mengintervensi pencipta langit dan bumi ketika pencipta ingin mengangkat dari kaum Israel dan juga kaum Ismail. Kita nggak bisa intervensi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iman kami sebagai seorang muslim jelas mengatakan wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa datang kepada kaumnya Bani Israel, menerangkan kepada Bani Israel akan datang sosok setelahku bernama Ahmad Muhammad. Ini iman Islam nih Abang. Al-Quran surah As-Saff ayat 6. Nah, dalam kaidah pembelajaran yang tadi itu, lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau mencampur adukkan? Ternyata di dalam Bible Yesus sendiri yang meminta, Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Benang merah kan Bang? Seorang penolong lain yang diminta oleh Yesus ini siapa ya? Paulus. Ini benang merah. Yang di sini penolong yang lain Bang, itu adalah Roh Kudus. Nah, pertanyaannya apakah bagi kami itu ada Roh Kudus Bang. Baik, bukan Nabi lagi Bang. Baik saudaraku, apakah Roh Kudus itu seorang? Ini perlu untuk dijelaskan. Apakah Roh Kudus itu seorang? Ya, itu dalam penggunaan kaidah bahasa dalam LAI Bang. Karena terus terang Bang ya, Abang kan juga tahu Bang, LAI itu banyak kesalahan. LAI itu banyak kesalahan terjemahan. Nah, inilah benang merahnya. Saya kasih contoh Bang, saya kasih contoh satu Bang ya. Saya kasih contoh satu Bang ya. Yesaya 42 ayat 8. Ini contoh aja Bang ya. Saya nggak mau bahas ke sana Bang ya. Yesaya 42 ayat 8. Akulah Tuhan, itulah namaku. Tapi kalau dalam terjemahan asli dalam Ibrani, akulah Yahweh, itulah namaku. Tidak ada Ibrani bahasa akulah Tuhan, itulah namaku. Yahweh Ada itu Tuhan bukan bernama bahasa Tuhan Ibrani ya Bang? Yahweh. Nah, inilah benang merahnya. Ada Bang bahasa Ibrani, iya. Inilah saya kasih, jadi saya kasih contoh aja Bang ya. Saya bukan bahas ke sana. Jadi saya hanya mau tunjukkan bahwa dalam terjemahan LAI banyak terdapat kesalahan. Inilah gitu, benang Bang. merahnya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Ini benang merahnya nih. Lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau mencampur adukkan yang benar dan yang salah? Ini benang merahnya. Berarti Islam mengkaji agama saudara. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan seorang itu kesalahan, ingat abangku, Yesus mengklarifikasi kepergiannya, dan memang setelah dia pergi wajib mutlak yang datang adalah seorang penghibur lain. Seorang penghibur lain. Sabar, sedikit aja. Sabar. Seorang Oke. penghibur lain yang Yesus katakan adalah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Pertanyaan saya boleh dong disentuh sedikit. Apa itu? Apakah Roh Kudus yang Tuhan ini masih memiliki intervensi di luar dirinya? Tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Apakah itu Roh Kudus adalah Tuhan? Sementara yang dinubuatkan adalah
seorang manusia yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang diperintahkan itu yang diucapkan. Sesuai dengan Ulangan 18, nomor 18. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya, dan dia akan berbicara tentang namaku. Bismi Anoki. Yang menyebut kemudian setiap dia berkata, terlebih dahulu mengucapkan atas namaku. Bismi Anoki. Ulangan 18. Sampai data nomor 20. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang masih bertuhan kepada Tuhan yang lain? Sampai dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya tanpa ada perintah dari Tuhan yang lebih senior. Silakan. Oke. Jadi yang kami sembah itu, yang sering salah ditafsirkan oleh teman-teman Muslim, Yesus masih bertuhan, ya, kepada Bapa, ya. Dan ini adalah Yesus itu adalah firman, Bang. Ini tiap hari sudah dibahas ini di Muslim, ya, tapi ya enggak paham-paham juga, ya. Yesus berdoa kepada Bapa, dan ini Bang, ya, Bang Suma, ya. Tolong dipahami, Bang, dicatat sebagai poin, ya. Bahwa Yesus ini adalah Sang Firman dan Roh Kudus divalidasi, ya, pada saat, ya, Yesus itu dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini Bapa yang di sorga loh yang memvalidasi, Bang. Adalah Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub, Elohim Israel, Bang. Ya, itu Bang yang memvalidasi, Bang. Jadi bukan Allah yang lain, bukan Elohim yang lain, bukan dari yang lain anunya, Bang. Ya, ini adalah firman-Nya. Iya, Ya, iya, sebab iya. apa yang dikatakan Bapa yang memiliki hidup sendiri, demikian juga anak memiliki hidup sendiri. Itu Bang Iya. yang tertulis dalam kitab kami, Bang. Ya, Baik, itu Abang mungkin paham itu. Kalau itu saya tamat kalau itu. Gini, saudara, Iya. yang kita bahas ini bukan Yesus. Yang kita bahas ini adalah seorang penolong lain. Yesus itu kalamullah. Kalimatullah. Kalau menurut Bang Suma, Gitu. Itu udah final. Seorang penolong lain itu Muhammad, ya, misalkan, Bang, ya. Nah, sekarang apa yang disampaikan Muhammad, Bang? Apakah menyampaikan firman yang dari Elohim Abraham, Elohim Israel, Isa dan Yakub? Baik. Bukan, Bang. Enggak Oke. sama. Jadi Allah SWT beda, Bang, dengan Allah Oke. Allah Kita jangan Abraham, ke situ Isa dan dulu. Yakub, beda. Ya. Kita jangan ke situ. Terlalu berat nanti kalau Enggak. saya bahas itu. Yang saya mau sampaikan adalah bukan firman yang itu, Bang. Yang disampaikan ada firman yang Elohim yang lain, Allah yang lain, Bang. Yesus Itu yang saya mau bahas, mengatakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, wahai kaumku Bani Israel, tetapi kamu tidak akan sanggup Ya. untuk menanggungnya. Tetapi ketika dia Jadi datang, intinya yaitu begini, seorang Bang. penolong lain, dialah yang Ya, akan intinya begini, mengajarkan Bang. segala sesuatunya. Kan itu poinnya. Oke. Ya, sabar dulu, Mas, sabar, Bang. Apakah penolong lain ini yang Bang Suma maksud adalah Muhammad menyampaikan firman daripada Elohimnya Israel, Bang? Tuhan itu satu. Dan poin kita bukan di situ. Poin kita adalah roh Iya, kebenaran. saya tahu, Bang. Tuhan itu Saya satu. boleh Sabar bicara. dulu, Bang. Kita ambil poinnya, Bang. Tuhan itu satu dan hanya ada satu Tuhan, Bang. Yaitu Tuhan yang benar, Bang, ya. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Ya. Iya. Yaitu bernama sabar dulu, Bang. Bernama Bapa Yahweh. Itu bahasa Tetragrammaton Indonesia. daripada Itu bahasa apa itu, Abang? Yod He Vav He. Yod bahasa He apa? Vav He, Bang. Oh, Ya. iya. Inilah Yesus inilah berarti ya, yang bukan disembah. Theos ya, Bang. Abangku. Ya, ini Bapa, Bang. Ini Bapa, Bukan Bang. Theos ya? Ketika Musa bertanya, ya sabar dulu, Bang. Ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Nah, Bapa mengatakan kita udah namaku final di adalah situ. Yod Saudara, He Vav He. Saudara, di situ tidak disebut Tetragrammaton Theos. Yahweh. Di situ tidak disebut Theos, Jadi- kan, Bang? Ya Allah. Ya, jadi gini, bicara Bang, sendiri. ya. Nama Bapa di sorga itu, Bang, Abang adalah bukan Bapa kapasitasnya Yahweh. sedang mengajar, kita sedang diskusi ya, Bang. Iya, tidak, Bang. Tidak. Iya, betul. Tapi Anda Cuma selalu saya mengintervensi bandingkan. saya, selalu ingin menekang saya yang Saya nggak bisa menjawab bandingkan. gitu loh. Enggak, saya Anda seakan-akan bandingkan. mau ngajarin Artinya begini, saya. Saya lebih paham Bible dari Anda. Catat itu. Catat Ya, itu nggak dulu. mungkin lah Abang Jadi, lebih paham dari saya. Nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin Abang lebih paham dari saya. Kalau Oke, Abang kalau lebih begitu, paham dari saya, tolong tunjukkan Abang kepada mengajar saya. di teologi. Abang tolong mengajar di tunjukkan teologi, Bang. Kalau Abang lebih tolong paham. tunjukkan kepada saya benang merah antara Kristen dengan Perjanjian Lama. Silakan.
benang merahnya. Iya. Iya, pada benang merahnya Bang ya. Masih disembah oleh Bani Israel, masih Apa? Tuhan yang sama. Tapi di perjanjian ini? sabar dulu. Saya belum selesai. Saya minta Saya benang belum merah selesai, Bang. antara kitab secara utuh sebagaimana di dalam kitabnya orang Yahudi Ulangan 5, Ulangan 33, Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Itu benang merah. Sekarang benang merahnya dengan Kristen apa? Ya, jadi gini Bang. Sabar dulu, saya jelaskan dulu, jangan dipotong-potong Bang. Saya justru Ya, bersabar gini, Bang, kali ya. ini, makanya saya minta. Mana benang merah yang seakan-akan Anda lebih paham daripada saya? Iya, Ingat, benang kitabnya merahnya kan Yahudi benang bukan merahnya. kitab Sabar agama dulu, Bang. Anda. Benang Sama seperti merahnya di umat kitab, Islam juga bukan benang kitabnya merahnya, agama Bang. Yahudi, itu bukan Sabar kitabnya dulu, umat Bang. Islam. Sekarang Anda mengaku lebih paham. Tolong tunjukkan benang kepada saya. merahnya, salah satu benang merahnya dalam perjanjian lama Bang, itu menubuatkan kedatangan Mesias. salah satu ini salah satu Bang. Kalau itu yang Sabar Anda dulu, katakan, Bang. saya pun Sabar bisa dulu, Bang. Kan mengatakan benang di merahnya. dalam kitabnya orang Yahudi menubuatkan sosok Nabi yang sama Justru- seperti Musa. Sama berarti posisi kita kalau begitu. Sama posisi kita. Di dalam kitabnya orang Yahudi juga menubuatkan Nabi yang sama seperti Musa. Yang ketika dia berbicara mengawalinya dengan Bismi Anoki, Bismillah. Sama kan? Mana yang lebih pas? Ketika kemudian Yesus mengatakan, saudaraku, apa kata Yesus? Dia akan memuliakan aku. Seorang penolong ini akan memuliakan aku. Tolong tunjukkan. Siapa yang memuliakan Yesus yang datang kepada Paulus? Siapa yang memuliakan Yesus yang datang kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan penulis-penulis Bible yang lain? Tolong tunjukkan karakter mana yang kemudian bisa kami pahami sebagai seorang Muslim bahwa ada upaya di dalam catatan-catatan Bible yang merujuk kepada kemuliaan terhadap Yesus. Mana? Ada. Kata Yesusnya dalam Ulangan 16, ketika seorang penolong lain itu datang maka dia akan memuliakan aku. Sekarang Yesus mulia mana? Di Bible Perjanjian Baru atau di Al-Quran? Mulia mana? Di mana ada nama Yesus di Al-Quran Bang? Ya makanya tadi saya katakan bahwa benang merah itu saya jelaskan kepada saudara Al-Quran surah As-Saff. Benang merahnya di mana Bang? Yesus Sama di Al-Quran Bang, di mana benang merahnya Bang? Sama ketika saya juga bertanya di mana ada Yesus di dalam kitab Tanakh. Anda tadi membawa kitabnya orang Yahudi bukan? Anda menjadikan Yesus masuk di sana. Yesus orang Yunani. Mana mungkin dibahas di dalam kitabnya orang Yahudi yang kitab Tanakh. Iya, pada zaman kitab Tanakh itu Yesus itu belum datang ke dunia karena Yesus mengatakan Masya ya. Allah. Yesus mengatakan, aku Sama telah ada sebelum Abraham itu jadi. Sama Bahkan ketika sebelum dunia diciptakan, aku telah ada. Itu kata Yesus. Aku telah ada, tapi ada di mana Bang? Ada di mana Yesus Bang? Di surga, bukan di bumi. Ketika kemudian dalam Al-Quran Ali Imran 81 Nabi Isa alaihissalam diceritakan sudah ada sebelum dunia dicipta. Wa istahazallahu midaqal nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu jadi begini Bang, ma'akum minasyahidin. Jadi nabi-nabi itu sebelum dunia ada. Ya, gini Bang, kita kembali ke poinnya aja Bang. Ya, ketika teman Muslim itu banyak bertanya, ya, di mana ada Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku? Tidak ada Bang. Begitu juga saya jelaskan Bang ya, maling. Tidak ada maling mengaku, akulah maling, tangkaplah aku. Gak ada Bang, gak ada. Tetapi dari perbuatannya orang bisa tahu, oh ini maling. Dari perbuatannya Bang. Yesus juga, kenapa orang Kristen mengatakan dia adalah Tuhan? Dari perbuatan apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Ya, dia menyembuhkan orang sakit, ya, mengadakan mujizat, mengadakan tanda, ya, membangkitkan orang mati, ya, dan juga mengampuni dosa, ya. Kalau abang mengatakan
bukan Yesus yang melakukan mujizat, tetapi dia meminta kepada Bapaknya, berdoa kepada Bapaknya. Itu betul. Kenapa? Dan ini divalidasi dalam Matius 28 ayat 18. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, saya bacakan aja, baik. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Jadi ketika seorang ya, Yesus katakan seorang Bang ya, menerima kuasa, berarti dia punya kuasa. Sama juga ketika abang diberi kuasa, ya, berarti abang punya kuasa untuk menyampaikan khotbah di masjid A, ya pasti abang mempunyai kuasa untuk menyampaikan khotbah di masjid A. Begitu juga Yesus, dia diberikan, ini nggak main-main loh Bang, ya, diberikan kuasa, ya, di sorga dan di bumi. Siapa nabi atau manusia yang diberikan kuasa di sorga dan di bumi? Gak ada Bang, hanya Yesus. Tidak ada nabi atau rasul yang berani mengatakan, kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi, dan tidak ada jalan keselamatan kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya yang berani mengatakan, akulah jalan keselamatan, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Halo, selamat pagi, Abang Suma yang Ya, silakan Bang. Ya, saya tanggapi dulu Bang Ilkan. Karena Saya sudah izin terlalu diskusi liar dengan Anda berbicara. Abang Suma dulu. Tidak lama, saya ada mau ke gereja. Saya tanggapi dulu, Abang. Oh, iya. Saya tanggapi dulu yang tadi, karena sudah terlalu liar kemana-mana perginya ya. Tadi Ya, kita sebetulnya berbicara, ini Bang. kita membahas poin ini Bang, membahas poin bahwa Anda Yesus loncat-loncat, itu Bang. dianggap Anda loncat-loncat kemana-mana. Tadi membahas Roh Kudus, seorang penolong lain, ini Iya. terbang lagi. Tadi terbang kemana-mana, Tuhannya Abraham, sekarang terbang lagi ke Yesus Tuhan. Oke, baik. Jadi ya, gini, saya Bang. kan kembali ke poin Bang, kembali ke poin. Oke. Jadi gini, Anda mengatakan Yesus itu penguasa baik di langit maupun di bumi. Ini ungkapan keluar dari lisan Anda. Diberikan mengikuti- kuasa. Iya, Bukan mengikuti penguasa dulu Bang, Matius. diberikan kuasa. Ya, Matius diberikan- 28 ayat 18 Bang. Oke. Diberikan kuasa. Sekarang Yesus kita tanya nih, Yesus penguasa bumi itu siapa? Penguasa dunia itu siapa menurut Yesus? Ya Bapa. Salah. Dia hanya Yesus kan hanya utusan. Tetapi Penguasa dunia itu- ketika utusan diberikan kuasa, ya tentulah dia berkuasa Bang. Menurut Yesus penguasa dunia itu iblis. Wah, Itu menurut kacau nih, Bang. Yesus. Kacau nih Bang. Yohanes 12 nomor 31. Halo Bang Itu Suma, saya pernyataan- izin Bang Suma. Halo. Itu Halo Bang Suma pernyataan yang Yesus. ganteng. Jadi kalau Anda mengatakan kepadaku telah diberi kuasa dan oknum ini, Gini Bang ya, iblis mau berkuasa, tapi bukan penguasa dunia adalah iblis. Iblis mau berkuasa, gitu Bang. berarti Yesus salah dong. Coba Anda baca Yohanes 12:31. Kena di situ. Yohanes 12 Nomor Yohanes 31. 12:31 ya. Sekarang Sabar, berlangsung baca. penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, penguasa dunia ini siapa? Iblis. Dilemparkan keluar. Jadi kalau ada oknum keluar, dilemparkan keluar dari kubur dan berkata kepadaku telah diberi kuasa, hati-hati. Ya, yang dimaksud di sini Bang, Hati-hati. iblis yang mau berkuasa atas dunia, Bukan makanya mau dia dilempar. berkuasa. Sabar dulu Bang, ketika dia dilemparkan keluar, apakah dia masih menguasai dunia ini? Saya tanya dulu Bang. Kan Abang Yang kan mengatakan iblis penguasa Oke. dunia. Oke, ini baik, kan baik. Abang kan Saya nggak paham buktikan. Bible ini, nggak paham ini Bible. Saya Kan di buktikan sini Bang, ya, kepada saya saudara, bacakan dulu Bang, saya iblis bacakan itu- dulu Bang. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Berarti penguasa dunia sini yang dimaksud adalah iblis. Ketika dia bagus. dilemparkan keluar, apakah dia masih berkuasa atas dunia, Bang? Baik. Dilempar keluar ini, Bang. Saya Dilempar jawab. keluar ini, Bang. Anda bertanya, saya Iya. jawab, saudaraku. Ya, silakan, Sekarang Bang. siapa yang berkuasa kepada kalian pada hari Minggu, membimbing kalian menyembah Kristus pada hari Minggu? Itu firman Tuhan yang membimbing Anda. Atau Jangan lari ke sana bisikan? dulu, Bang.
Enggak, Bang, Anda jangan bertanya main kesana tentang dulu, kuasa, Bang. kan? Ini saya tanya, Bang. Ketika Saudaraku. iblis, sabar dulu, Bang. Ini kan pertanyaan saya gini, Bang. Ketika iblis dilempar keluar, Iya. apakah iblis masih berkuasa, Bang? Ya atau tidak, Bang? Iya. Kan dulu dibahas hari Buktinya, Minggu. saya katakan iya, Berkuasa buktinya. dari mana, Bang? Dengarkan saudaraku, Oh, dengarkan, gimana? jangan sombong terhadap kebenaran. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Ya, Anda silakan. bertanya, Monggo. Anda bertanya, apakah iblis masih berkuasa? Saya jawab, ya. Buktinya, miliaran manusia digiringnya pada hari Minggu menyembah kepada Kristus tanpa firman, tanpa perintah, dalil dari Allah, dari Tuhannya Yahudi, dan dari Yesus itu sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, kekuatan mana, kuasa siapa yang membimbing saudara menyembah kepada Kristus hari Minggu tanpa perintah? Jawab. Oke. Jawab Jadi saya, Bang. apakah yang Abang maksud itu hari Minggu, hari lahirnya Dewa Matahari? Orang tidak bisa beribadah, tidak bisa menyembah. Bukan saudaraku, ingat sekali lagi, saya tidak berani untuk mengucapkan itu dalam hal ini. Orang-orang Nah, Yahudi. kenapa Anda pertanyakan? Kenapa Abang Maka kenapa Bang saya, cuma Anda pertanyakan? bertanya kepada saya kan, apakah iblis masih berkuasa? Saya jawab iya. Ingat, orang Yahudi diperintahkan Keluaran 31 nomor 14 untuk mengkuduskan hari Sabtu, dan siapa yang tidak mengkuduskan harus dibunuh. Orang Islam, Al-Quran surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Pada hari Jumat mereka berbondong-bondong ke masjid. Hari Minggu yang membimbing kalian itu kuasa siapa ke gereja, abangku? Ya tidak ada masalah, Bang. Ini Tidak ada pertanyaan masalah buat serius. kami. Ini pertanyaan serius. Gini, Bang, ya. Ini pertanyaan serius. Kami mau berdoa, kami Kristen mau berdoa menyembah Tuhan setiap hari, nggak ada masalah meskipun hari itu hari lahirnya, bukan itu hari yang saya lahirnya pertanyakan. Lucifer. Bukan itu yang Sekalipun saya hari lahirnya pertanyakan. Lucifer, kami Yang tidak saya mempermasalahkan. pertanyakan, kekuatan mana yang datang membisikkan hati kalian kompak pada hari Minggu beribadah kepada makhluk yang keluar dari kubur di hari Minggu yang tidak ada perintah Tuhannya, tidak ada sabda Oke. nabinya, tapi kalian kompak. Anda kan Oke, saya berbicara jawab ya, mengenai Bang, kuasa ya. gelap. Anda berbicara Oke, saya mengenai jawab, Bang, kuasa ya. iblis kan? Itu jawaban saya. Oke, saya jawab, Bang, ya. Oke, Nah, saya jawab, silakan. Bang, ya. Silakan. Kami orang Kristen beribadah itu, Bang, setiap Iya. hari. Cuma hari Minggu kami berkumpul di suatu wadah, ya, yaitu yang bernama gereja, Bang. Tapi Atas kami kuasa siapa? beribadah setiap Atas hari, setiap kuasa hari, Bang. siapa? Atas kuasa siapa? Setiap hari, Atas kuasa siapa? ya. Atas perintah siapa? Ya, Atas kuasa- kuasa siapa? Kuasa Ya, siapa? kalau Kuasa perintah siapa? tidak ada perintah bahwa sabar dulu, Orang Bang. Tidak ada beragama perintah. itu, abangku, orang Sabar beragama dulu, itu. Bang. Abang Orang kan beragama bertanya, itu. Abang kan bertanya, saya ini mau menjawab, ya. Oke, Tidak oke. ada perintah Oke. bahwa tidak boleh beribadah di hari Minggu. Tidak Oke. tidak ada Baik. perintah, Bang. Semua Baik. hari itu bagi Kristen Baik. adalah baik. Tidak Baik. ada dikatakan Silakan. tanggal 13, ya. Silakan. Tidak boleh beribadah, tidak bagus itu tanggalnya. Tidak Anda ada, Bang, bagi bertanya, kami. saudaraku. Tanggal 4 tidak ada yang Saudaraku tidak yang bagus, saya Bang. kasihi, Semua Anda hari bertanya, baik itu di mata Tuhan. Ketika Yesus mengatakan begini, abang, Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, iblis, akan dilemparkan keluar. Di data yang lain Yesus berkata, Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini, yaitu iblis, datang. Dan dia, iblis, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ini pengakuan Yesus. Anda bertanya kepada saya nih, sebagai saudara muslim, Bang Suma, apakah ketika iblis dilemparkan keluar masih berkuasa di atas muka bumi ini? Saya jawab, ya. Apa buktinya? Mohon maaf sekali lagi. Orang Kristen beribadah hari Minggu itu atas kuasa siapa mereka melakukan ibadah? Atas perintah siapa? Sebagaimana orang Ya. Yahudi Keluaran 31 hari Sabtu sampai hari ini masih mereka Oke. pegang teguh. Sebagaimana Yesus Oke. juga hari Sabtu di hari Sabat dia masuk di tempat kelahirannya ke rumah ibadah. Sebagaimana juga Nabi Musa dan seterusnya. Sebagaimana Nabi Muhammad dan kaumnya pada hari Jumat. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan penguasa dunia dan kuasa dunia ini
penghakiman sudah datang. Dunia telah dihakimi akan penghakiman. Pertanyaan saya, siapa yang punya kuasa yang membimbing separuh dari keturunan Adam untuk beribadah hari Minggu menyembah kepada Kristus? Ya. Oke, saya jawab ya. Tidak ada keterangan dalam Bible bahwa orang beribadah di hari Minggu itu tidak ada kuasanya. Tidak ada, Bang. Ya, jadi kami orang Kristen semua hari adalah ibadah. Cuma hari Minggu kami berkumpul, Bang. Jangan disalahartikan, oh orang Kristen hanya berdoa seminggu sekali. Itu ada yang beribadah seminggu sekali, itu hanya Kristen yang Kristen-Kristenan, Bang. Ya, mohon maaf ya kalau ada Kristen yang berdoa hanya seminggu sekali di gereja ya, itu Kristen-Kristenan kalau saya mau ngomong ya. Tapi Kristen yang sesungguhnya itu beribadah menyembah Elohim itu setiap hari, Bang ya, setiap hari ya, entah itu satu hari berapa kali itu ya, itu hubungannya sejauh mana kedekatannya dengan Bapa, begitu, Bang ya. Boleh. Jadi tidak ada yang artinya membatasi bahwa orang Kristen hanya seminggu sekali ke gereja, bukan begitu, Bang. Itu salah, Bang. Tunggu, Itu saudara Abang. Macu. Waktu saya Itu masih salah, panjang, Abang, saudara punya Macu. penafsiran. Habis ini boleh kita Ya, dulu. salah Abang punya penafsiran kalau hanya Oke, saya Abang tidak mengatakan hari menafsirkan. Minggu saja. Oke, baik. Begini, kawan. Ketika 11 murid Yesus minta ilmu kepada Yesus di Bukit Zaitun, Matius 24. Apa tanda kedatanganmu, wahai guru? Yesus urai. Data nomor 15-nya. Coba Anda baca. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Coba kita lihat apa nubuatan Nabi Daniel. Daniel 7:25. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Satu. Itu pembinasa keji. Yang kedua, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat suci. Tempat suci akan yang dinajiskan. Ingat, ketika berbicara mengenai kenajisan, bagi orang Yahudi adalah orang yang tidak bersunat. Dia akan menghapuskan korban sehari-hari, yaitu binatang. Dihapuskan itu, lalu mereka mengorbankan manusia cukup sekali saja. Ini kata Yesus. Kemudian kita lihat di dalam Paulus pengajaran. Di dalam pengajaran Paulus, Kolose 2. Karena itu, marilah jangan kau biarkan dirimu dihukum mengenai makanan minuman, mengenai hari raya. Ini kata siapa? Kata Paulus. Duduk nggak Paulus di tempat suci? Duduk sebagai apa? Rasul. Melech. Seperti malaikat dia itu. Makanya dia mengatakan, meskipun malaikat turun ke bumi, kalau tidak mengajarkan seperti apa yang aku ajarkan, maka terkutuklah dia. Sebab akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Paulus kemudian duduk di tempat kudus, mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, membantah korban hari-hari. Kemudian dia mengganti hukum, kemudian dia mengganti hari raya yang Sabat, dia ganti kemudian. Jangan lagi kau mau dihukum, jangan lagi kau mau diatur dengan hari raya, jangan. Maka muncul pertanyaan saya kepada saudara, ketika Anda mengatakan tentang iblis, please ajarkan saya kekuatan apa yang begitu kompak pada diri saudara-saudaraku Kristen sehingga hari Minggu datang ke sebuah rumah perkumpulan orang-orang yang tidak bersunat, yang tamek dalam pandangan Yahudi, orang-orang najis, berkumpul menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur. Kekuatan apa itu? Itu kekuatan Tuhan, kekuatan malaikat, atau kekuatan gelap? Ini serius saya bertanya. Silakan. Oke, ya jadi gini, Bang ya. Saya akui, Bang Suma, ada yang ada benarnya. Ya, ketika Abang mengatakan bahwa Paulus itu merubah hukum, itu saya akui, ya. Tapi ketika Abang menubuatkan Daniel 7 ayat 25 itu nubuatan tentang Paulus, itu salah, Bang. Karena itu nubuatan itu, Bang, tentang seorang antikris sini, Bang ya, yang akan naik duduk ke bait suci, Bang.
pada ini bait suci ketiga belum dibangun, Bang. Jadi bukan Paulus, Bang. Ya, ketika Abang membahas tentang Paulus merubah hukum, nah itu saya akui. Itu saya akui, ya. Dia telah merubah waktu dan hukum, ya. Hukum hari Sabat ke hari Minggu, itu saya akui bahwa itu memang benar. Yesus mengatakan tidak satu iota pun tidak ada yang batal sebelum langit dan bumi lenyap, tapi Paulus sudah membatalkan ketika Yesus mati. Ya kan, Bang, ya? Abang mau bahas itu, Bang, ya? Itu saya iakan. Ya, tapi bagi kami orang Kristen, kami beribadah setiap hari. Jadi bagi kami itu tidak ada masalah tentang hari Sabtu. Hari Senin juga kami berdoa kok. Hari Selasa juga kami berdoa kok. Ya, hari Minggu juga kami berdoa kok. Tidak ada masalah buat kami Kristen, Bang. Kecuali, Bang, ya, umat Kristen yang hanya berdoa hanya hari Minggu, itu yang salah. Harusnya yang umat Kristen yang punya ibadahnya seminggu sekali, harusnya di Sabtu. Itu begitu, Bang. Ya, tapi Baik. bagi kami yang berdoa setiap hari tidak ada masalah bagi kami tentang hari ibadah, karena semuanya hari kami beribadah. Begitu, Bang. Ya, Baik. silakan, Bang. Oke. Dengan pengakuan saudara Paulus melakukan itu patut untuk Ya, aplaus saya akui, untuk Bang. saudara. Saya akui. Oke, Ya, saya akui baik. itu, Bang. Kita tingkatkan materi kita. Yesusnya mengatakan tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Tidak banyak lagi, kan? Kalau demikian adanya, lalu siapa yang datang kepada Paulus di tahun 50-an sampai tahun 65 membimbing Paulus mengajarkan 13 buku, mengajarkan Lukas, Matius dan seterusnya? Itu siapa? Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yesus mengatakan penyesat itu memakai namanya. Penyesat itu, Kristus palsu itu melakukan tanda dahsyat. Kristus palsu itu melakukan mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ini nubuatan Yesus. Artinya bahwa Yesus sendiri yang mengatakan tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Dan ia berkuasa, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 12 yang kumaksud sekarang. Sekarang itu dalam bahasa Yunani nun. Artinya detik ini juga, bukan beberapa abad kemudian. Detik ini juga sedang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini datang dan dilemparkan keluar. Sedangkan kalau Anda melihat, saudara melihat di dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan turun ke alam maut, yaitu di alam kubur. Dan Yesus di antara kejadian Yesaya 14, 15 dengan Yohanes 12:31 muncul pernyataan penulis Matius di data nomor 12 nomor 38 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar pada hari ketiga dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau Anda hadir pada saat itu, Anda melihat ada yang bergerak dari kuburan, mulai tangannya naik, kepalanya, badannya, kakinya, lalu dia berpijak berjalan, kata Yesusnya, tanda untuk angkatan jahat, anak manusia berada di kubur selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga, orang itu, anak manusia itu akan keluar dari kubur. Orang-orang yang memuji, menyanjung, sujud beribadah kepada anak manusia yang keluar pada hari ketiga itu angkatan benar atau itu angkatan jahat? Ini konteksnya berbeda, Bang. Yesus itu sang firman. Bukan abang membahas tentang manusia yang lain itu yang dari kuburan. Yesus itu lain, Bang. Yesus itu adalah Tuhan, ya, yang divalidasi oleh Bapaknya. Inilah anak yang kukasih, yang sudah saya sampaikan dari tadi, Bang. Bukan ini saya untuk mau mengulang, Bang, ya, bukan. Begitu, Bang. Anak, Ya. Bang, kan?
Anak dalam Ya, tradisi inilah anak yang Yudaism. kukasihi. Iya, anak dalam Kepadanya lah tradisi aku Yudaism. berkenan. Baik, anak dalam tradisi Yahudi itu Tuhan atau hamba Tuhan? Ya. Maksudnya gimana bang? Maksudnya gimana bang? Anak dalam tradisi Yahudi, anak Tuhan, Ya. itu Tuhan atau hamba Tuhan? Ya. Hamba. Dah, selesai kita. Hamba. Lalu apa yang Iya. Anda ingin persaksikan? Inilah anakku, inilah hambaku. Loh kok dituhankan saudaraku? Iya, karena dia menerima kuasa bang. Lah, Sebentar bang ya, seperti Kalau misalnya saya Bang nih, Prabowo, kalau Bang. saya Bang menerima Prabowo nih, Bang, kuasa, presiden saudara, bang. saudara. Kalau saya menerima Oh, oke, kuasa oke. dari Tuhan, apakah saya Tuhan? Ya, kalau Bang Suma kan dari daging, ya bukan Tuhan lah Bang. Sedangkan Yesus ini dikandung dari Roh Kudus. Beda konteksnya Bang. Saudaraku, Bang, kalau Abang Suma juga dikandung dari Roh Kudus, iya. Bang Suma juga adalah Tuhan. Tapi Saudara. kami ini manusia dikandung dari darah daging. saudara, Beda konteksnya bukankah Bang. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging? Iya, betul. Lah, terus? Tapi pada mulanya kan dia kan Roh Kudus bang. Itu Roh untuk Kudus yang menjadi daging. Ya. menepis tuduhan orang-orang Yahudi terhadap ibunya yang hamil karena zina. Maka Tuhan datang Yang pada bulan dimaksud gini bang, yang dimaksud dengan zina itu bang, hubungan biologis pria dan wanita yang tidak sah itu dikatakan zina. Tuduhan orang Yahudi, kan? Tetapi Maria ini bang bukan mengandung anak dari pria, dari hubungan laki-laki dan itulah dia disebut wanita. dari Roh Kudus. Karena Ya. itulah dia disebut dari Roh Suci, bukan dari roh apakah seorang itu zina? laki-laki. Bukan. Apakah itu zina bang? Bukan. Makanya Al-Quran Iyalah. mengatakan seorang anak laki-laki Ya. yang suci. Betul. Karena ya. tidak ada campur Dikandung tangan laki-laki. dari Roh Kudus. Benar Begitu, sekali. Benar sekali. Dan Yesus mengatakan bahwa Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas nantinya untuk Ya, menyampaikan jadi beda konteksnya bang. Beda konteksnya dengan manusia. Seperti misalnya Musa diberikan kuasa ya membelah laut. Apakah Musa Tuhan? Ya bukan. Karena dia kan dari hubungan biologis. Jelas dia bang. Kalau Yesus bukan dari hubungan biologis. Bukan. Tapi Gitu, Tuhan melantik Musa menjadi Tuhan. Yesus tidak pernah dilantik jadi Tuhan. Lebih tinggi derajat Musa. Musa Iya. di Keluaran Ya 7 ketika nomor 1, kami dia ditunjuk. Iya makanya sudah. Dia Jadi ditunjuk gini bang, sebagai sudah saya Tuhan. sebutkan tadi bang. Kenapa Yesus kami Tuhan? Kalau sudah saya sebutkan tadi bang. Ya ini saya harus ulang sedikit bang ya. Dia mengampuni dosa manusia pada saat penyaliban. Sesungguhnya hari Bagus. ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Bagus. Nah, Dan begini, Yesus dan siapa yang bisa memerintahkan malaikat bang? Selain Tuhan, hanya Yesus. Oke, Dia oke. sanggup memerintahkan para malaikat. Oke. Siapa oke. nabi yang bisa perintahkan malaikat bang? Oke, Tidak baik, ada. baik, baik. Hanya Baik. Yesus yang berani memerintahkan malaikat. Baik. Jadi kalau kita Silakan, berbicara Bang. kalau kita berbicara mengenai Yesus, dari sudut pandang kita sebagai manusia ada dua hal, perkataan dan perbuatan. Perkataan Yesus dan perbuatan Yesus. Yesusnya berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bagaimana dengan perbuatannya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perbuatan Yesus persaksikan dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa semua pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu satu. Yang kedua, ketika Yesus berkata, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid, dan muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang ketiga,
Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Yang keempat, Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu. Orang Israel nih, bukan orang Arab, bukan orang Yunani, bukan orang Indonesia. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret, seorang manusia yang ditunjuk sebagai perantara antara Tuhan dengan Bani Israel, yang melakukan kekuatan, tanda-tanda, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Elohim melalui perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu wahai Bani Israel. Kesimpulannya adalah Yesus bagi Yesus bagi kaumnya Bani Israel dengan seabrek mujizatnya hanyalah rasul utusan Tuhan. Tetapi jangankan Yesus, Paulus aja bagi orang di luar Yahudi seperti orang-orang Athena, orang-orang Romawi menganggap Paulus itu dewa yang turun ke bumi. Apalagi saudara Kristen yang ada di Indonesia. Sekali lagi, saya simpulkan 10 detik. Yesus dengan seabrek mujizatnya membangkitkan orang mati, bagi kaumnya Israel hanyalah mujizat seorang nabi. Dan hidup kekal hanya mengenal dia sebagai rasul utusan Tuhan. Tapi bagi orang Roma, Yunani yang mengembangkan ajaran Paulus sampai ke Indonesia, jangankan Yesus yang sakti mandraguna, Paulus aja dianggapnya dewa mereka yang turun ke bumi. Apalagi Yesus. Makanya Yesus itu dibuatkan kitab di mana kitabnya itu Theos. Theos turun ke bumi, dewa turun ke bumi, dewa lahir pada hari ini, dewa, Yesus, dewa Bapa, dewa Roh Kudus. Itu terjadi di mana? Di lingkaran pengajaran Roma Yunani. Kristen dari mana? Siapa yang mengajarkan Kristen? Orang Barat ke Belanda, orang Belanda Barat juga ke Indonesia. Inilah para penganut penyembah dewa-dewa yang turun ke bumi yang mengajarkan Yesus untuk disembah di Indonesia. Tapi bagi kaumnya, Yesus hanya nabi, Yesus hanya rasul. Sehebat apapun dia, sehebat apapun Yesus, Yesus mempersaksikan, ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu bersaksi bahwa aku adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sekira begitu saudaraku Osama. Saya ingin sarapan dulu. Nanti kalau ada teman-teman kita, guru kita yang ingin mau melanjutkan, silakan. Saya istirahat 10 sampai 15 sedikit Bang, menit. ya sedikit Bang, saya tambahkan Bang ya. Ya sedikit Bang, saya tambahkan Bang ya. Jadi kami orang Kristen itu Bang, menyembah Yesus itu sebagai Tuhan adalah menyembah Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit, dan Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang naik ke surga. Ya, baik. Kami mengikuti silakan. Bang ya. Dan itu divalidasi dalam Bible bahwa yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Ya, seperti Tuhan yang membangkitkan Bang ya, Lazarus dibangkitkan ada dalam Bible Bang ya. Bahkan banyak dikisahkan itu anak pejabat ya, perwira ya, yang sudah mati itu dibangkitkan. Nah, jadi kami mengikuti Tuhan yang membangkitkan. Nah, sekarang Bang, di dalam ini kita edukasi ya, di dalam Al-Qur'an ya, di mana teman-teman muslim yang mengikuti Tuhan yang dalam Al-Quran, yang ada yang dibangkitkan, siapa namanya Bang dalam Al-Quran yang dibangkitkan Bang? Kan Anda mengikuti Tuhan yang dalam Quran Bang ya. Sebutkan siapa nama dalam Quran yang sudah dibangkitkan oleh Allah kalian. Silakan Bang. Baik. Jadi gini abangku, saudaraku. Berdasarkan Quran Bang ya. Iya, berdasarkan Quran Bang. Ya, silakan Bang. Baik. Ya, siapa namanya Bang? Kalau kami itu jelas ada Lazarus, anak Yairus, ya anak perwira, ya kan? Ya. Iya. Kalau dalam Quran siapa Bang namanya Bang? Ya, silakan. Baik. Jadi gini. Kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, kami tidak bisa mengikuti alur cerita di dalam Bible. Kenapa? Karena Bible itu adalah hasil penyelidikan orang per orang. Sedangkan mengikuti saya nggak paksa Bang. Ya, silakan Abang menjelaskan bahwa siapa yang sudah dibangkitkan oleh Allah kalian. Silakan Bang. Saya bernarasi. Jadi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam kita bahas di sini,
Anda ingin menyamakan sikap terhadap Quran dengan berita-berita yang ada di Bible. Saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan yang menyelidiki peristiwa demi peristiwa lalu kemudian sampai namanya semua disebutkan. Meskipun nanti akan mendapatkan kesulitan orang Kristen ketika saya tanya, siapa yang melihat Lazarus, mempersaksikan Lazarus keluar dari kubur, kan gitu. Siapa orang di luar pencatat Bible yang melihat itu? Itu akan mendapatkan kesulitan. Itu banyak, Bang. Itu banyak, Bang. Banyak, Bang. Boleh. Bahkan Yesus Silakan yang Anda terangkat ke surga itu, bahkan Yesus terangkat ke surga itu, Bang, disaksikan oleh 500 orang. Siapa nama orang 500 ini? Satu aja Anda sebutkan. Satu aja. Siapa nama satu orang yang melihat ini, yang 500 orang ini? Tidak tercatat namanya, Bang. Dengkule, Tidak tercatat Panjun, namanya, Bang. Haji Pangestu? Tidak tercatat namanya, Bang. Ya sama doang berarti. Sedangkan ketika Anda berbicara tentang Al-Quran, Iya. Nabi Isa Tapi kalau orang yang dibangkitkan, sabar dulu, Bang. Kalau orang yang dibangkitkan itu, Bang, tidak sampai 500. Ya, jadi makanya dalam Bible tercatat ada anak Yairus, ada anak perwira, ada Lazarus. Nah, sekarang Bang, dalam kitab Abang itu siapa, Bang, yang sudah dibangkitkan oleh Allah kalian? Tidak mengerti orang ini berbicara. Al-Quran itu, Bang, kalau kita berbicara Al-Quran, tidak bisa Anda membawa narasi Bible yang adalah surat penyelidikan dengan Quran wahyu. Al-Quran itu bukan buku biografi. Kalau berbicara mengenai membangkitkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Nih mereka dibangkitkan tuh. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahkan rezeki dari sisi Tuhannya. Lalu kemudian terkait dengan sosok yang datang di tengah kaumnya Bani Israel, membangkitkan orang mati menurut saudara, Al-Quran menjelaskan biiznillah, dengan izin Allah. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, dengan izin Allah. Allah yang membangkitkan Lazarus melalui hambanya Yesus. Al-Quran menjelaskan itu biiznillah. Ya. Jadi gini, simpel aja, Bang. Simpel aja, Bang. Kami Kristen itu menyembah kepada Allah Israel, Allah Abraham, saya sebut Elohim ya, Elohim Abraham, Elohim Yakub, Elohim Ishak, Bang ya. Adalah Elohim yang membangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Ada dalam Al-Quran. Nah, ketika Anda memvalidasi bahwa Tuhannya Muslim, ya kan, artinya dalam sini konteksnya berbeda, Bang ya. Nah, jelaskan Allah kalian siapa yang sudah dibangkitkan. Kalian mengikuti Allahnya Muslim, siapa yang sudah dibangkitkan. Sedangkan Elohim kami itu, Bang, yang menciptakan langit dan bumi, yang jelas itu, Bang, jelas ada tercatat nama-nama yang sudah dibangkitkan, Bang, gitu. Saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran tidak bisa Anda setarakan dengan Bible. Ya, Bible itu catatan. Iya, berarti Tuhan Anda bukan Tuhan yang disembah Bani Israel, kan? Ya terserah Anda lah. Bukan kan? Bukan, Bang ya. Jangan terserah, Bang. Terserah. Jawab yang jujur, Bang. Jawab yang jujur, sekarang begini. Bang. Terlalu jauh Anda menilai. Apakah ketika Anda mengaku Tuhan Anda adalah Tuhan yang dibunuh, yang dibangkitkan dari kubur dan bla bla bla, terus apakah orang Yahudi menyembah orang yang keluar dari kubur? Tidak kawan. Nah, sekarang Anda berbicara kepada saya, Iskalallah ya Isa bin Maryam. Apa kemudian pernyataan Isa, Allah kepada Isa? Ketika Isa membangkitkan kemudian orang mati, ternyata itu biiznillah, dengan izin Allah. Artinya kena terhadap apa yang dituangkan oleh Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mujizat-mujizat yang aku lakukan adalah mujizat yang aku lakukan dengan izin Allah, untuk membuktikan bahwa aku ini adalah utusan Allah. Wa istahluku minatin ka'ayatit tairi bi isni fatanfuhu fiha fatakunu taira bi isni. Jadi setiap kemudian Nabi Isa membangkitkan orang mati atau tanah liat dia hidupkan menjadi burung, itu biiznillah, dan Yesus klarifikasi akan kebenaran itu. Iya, jadi gini. Pertanyaannya jelas, jadi kan? gini.
Ya, jadi gini Bang, kita ambil poinnya dulu Bang. Kan tadi Abang, kita kembali ke poin pertama Bang ya. Abang mengatakan bahwa yang dimaksud itu Nabi Muhammad adalah yang dinubuatkan Bang ya. Sebenarnya kalau Nabi nubuatkan adalah yang dimaksud, yang dinubuatkan itu sebagai roh penolong ya. Berarti dia harus menyampaikan adalah Allahnya Israel. Itu Bang. Loh, tetapi yang dia kan sampaikan jelas. bukan Allahnya Israel. Kata bukan siapa? Bang. Kata siapa? Bukan. Kenapa Kalau Anda mengatakan makanya bukan? itu Bang, kalau Nabi Muhammad menyampaikan firmannya Allah Israel Bang, tidak mungkin dia tidak diterima menjadi para nabi Bang. Justru Ya, karena Yesus kenapa diterima dia nggak? ditolak Yesus diterima nggak? Sabar dulu Bang. Yesus Enggak. diterima nggak kaumnya? Ditolak. Bani Israel. Ditolak. Sama. Ditolak. Sama, udah. Jadi saya bacakan Jadi ayat gini, Bang. saya bacakan ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata kepada seluruh manusia, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepada Tuhan. Satu poinnya Bang. Kiblat para nabi itu Bang di Yerusalem. Hanya satu nabi aja yang membuat kiblat itu di Mekah. Jadi bagaimana mungkin Bani Israel menerima Muhammad sebagai nabi, diterima sebagai para nabi? Begitu Bang. Jadi Muhammad itu, jadi begini Bang, akan menyembah Elohim di sini di gunung ini dan Yerusalem. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Tapi pertanyaannya Silakan Bang, Anda cari. kenapa hanya cari. tapi pertanyaannya begini Bang, kenapa hanya seorang nabi Bang di luar Bani Israel, di luar Yerusalem Bang? Ulangan 34 nomor 10, tidak akan ada lagi nabi yang bangkit di tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Anda, ini terakhir dari saya abangku, ini terakhir. Anda lihat di dalam kisah para kisah para rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan oleh Nabi Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi, harus terjadi, kalau tidak berarti gugur kitab saudara, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, siapa nabi yang datang yang sama seperti Nabi Musa, yang kerjanya membasmi kemungkaran di atas muka bumi karena tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang benar? Setelah Nabi Musa dan setelah Lukas mencatat kitab itu nabi yang mana yang membasmi kemudian orang-orang yang tidak melakukan ketaatan, ketundukan kepada pencipta, malah membuat kerusakan? Itu siapa Bang? Setelah Yesus masih ada nabi kata yang sama seperti Musa. Itu siapa? Saya kira nggak perlu Anda jawab, Anda pelajari aja dulu. Nanti ketika saudara saya Osama ini sudah mendapatkan jawaban, kita bisa diskusi di waktu yang lain.